Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5. Kita akan membaca ayat yang 22 sampai dengan 27. Tapi saya nanti akan fokus kepada ayat yang ke-26 saja ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat yang ke-26, untuk menguduskannya, supaya ia menyucikannya, sesudah ia menyucikannya, dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Ayat 26 saya akan ulangi, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, pagi ini tema dari renungan kita adalah dibasuh oleh kebenaran, bukan emosi atau perasaan. Saudara, ketika kita berbicara tentang kekudusan atau tentang pembersihan, penyucian, hal yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita lihat bersama, bagaimana itu semua dilakukan oleh Kristus dalam hidup kita. Kalau kita membaca di dalam Efesus 5 ayat 26 ini, sebenarnya di sana ditegaskan bahwa Kristus menguduskan jemaat dengan memandikannya dengan air dan firman. Sebenarnya ungkapan ini bukan bahasa simbol, melainkan bahasa proses. Menyucikan. Bukan sekedar simbol, bukan simbol sebetulnya, tetapi proses. Air tidak menyucikan karena terasa menyenangkan, tetapi karena ia bekerja, mengalir, membersihkan, dan mengangkat kotoran yang melekat. Jadi kalau kita dibersihkan dengan air, air itu tidak berhenti, mengalir. Pembersihan itu sebuah proses. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan tidak selalu menghibur perasaan, tetapi selalu menyingkapkan kebenaran. Nah, kemarin makanya salah satu bapak gereja itu berkata apa? Firman Tuhan itu di satu sisi adalah cermin yang menunjukkan kesalahan, tetapi di satu sisi adalah bejana yang membersihkan, bejana pembersihan. Saudara, tidak selalu firman Tuhan itu memang tidak selalu menghibur. Bahkan firman Tuhan itu menusuk dengan tajam, memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, kalau kita memperhatikan di sini, dalam kehidupan ya, kalau kita melihat di sini, saudara, di dalam Efesus ini mengajarkan betapa Kristus melalui kasih pengorbanannya terus memurnikan,
jemaat dengan firman-Nya agar hidup mereka selaras dengan kehendak Allah. Pengudusan adalah karya Kristus yang aktif dan berkelanjutan, bukan hasil emosi religius, perasaan kita, atau usaha kita. Efesus 5:26 ini menegaskan bahwa jemaat dikuduskan dan dimurnikan oleh karya Kristus melalui firman, sehingga hidup mereka makin mencerminkan kekudusan Allah. Nah, di mana kekudusan Allah itu dicerminkan diantaranya adalah dalam kehidupan keluarga. Maka ayat ini ada di antara ketika berbicara tentang kehidupan suami istri. Bagaimana istri-istri harus tunduk kepada suami sebagaimana jemaat tunduk pada Kristus. Bagaimana suami-suami mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan mengorbankan dirinya bagi jemaat. Nah, mempraktekkan kasih Kristus, mempraktekkan firman Kristus itu memperlihatkan hidup yang kudus. Jadi saudara, kekudusan itu berarti proses di mana kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita terus-menerus dilakukan. Ya, terus-menerus dilakukan. Jadi hidup kita mengalami proses di mana kasih Kristus terus kita nyatakan. Saudara, mungkin dalam hidup kita kita seringkali menganggap atau menyalahartikan tentang emosi atau perasaan kita. Seringkali kita menjadikan perasaan atau emosi itu ukuran kedewasaan rohani. Maka seringkali orang bilang, di sini saya merasakan hadirat Tuhan, di sana merasakan. Seolah-olah ketika emosi ini terpenuhi, emosi ini terjawab begitu. Wah, itulah ukuran kedewasaan. Saudara, kita bisa merasa dekat dengan Tuhan saat ibadah. Mungkin kita mengalami bagaimana Tuhan menggetarkan hati kita dan merasa merasa dekat ketika kita ibadah. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak beribadah, kita seolah merasa jauh dan perasaan hadirat Allah itu semakin memudar. Saudara, kebenarannya adalah kekudusan tidak dibangun di atas mood rohani. Bukan. Kekudusan hidup benar di hadapan Tuhan dibangun di atas sarana anugerah Tuhan. Firman, doa, diantaranya. Kebenaran memurnikan bukan karena ia menyenangkan, tetapi karena ia membentuk. Jadi bukan firman Allah yang senang, kamu tenang, terus kamu menyala-nyala. Itu saja yang memurnikanmu. Tapi justru yang membersihkan, yang memurnikanmu adalah firman yang menghujam, yang menusuk, bahkan mungkin menyinggungmu. Yang tidak engkau suka. Saudara, firman Allah membasuh dengan cara yang jujur dan terkadang tidak nyaman. Meluruskan firman Allah, menegur motivasi yang tersembunyi, meluruskan cinta yang salah arah, ya kan? Membersihkan luka batin yang selama ini ditutupi oleh emosi religius. Emosi, saudara, memang bisa menenangkan sementara. Tetapi kebenaran menyembuhkan secara mendalam.
Emosi merasa sukacita sesaat, tetapi kebenaran bisa membuat kita betul mengalami damai sejahtera. Emosi dapat membuat kita merasa benar, tetapi firman Tuhan membuat kita sungguh diubahkan. Jadi bukan hanya merasa benar. Jadi marilah kita mengizinkan firman Tuhan itu membasuh, membersihkan, menyucikan kita. Mengizinkan diri dibasuh oleh firman berarti bersedia taat, bahkan saat tidak merasa siap. Tetap setia meskipun hati sedang kering. Sudah, maka ada satu power statement yang saya suka tentang doa. Berdoalah bahkan saat kamu tidak mau berdoa. Berdoalah bahkan saat kamu tidak bisa berdoa. Berdoalah bahkan saat kamu malas berdoa. Saudara, ini memperlihatkan bagaimana kita setia meski hati kering. Memiliki kebenaran sekalipun bertentangan dengan perasaan. Kita kerjakan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita. Dalam situasi itulah kasih karunia bekerja. Bukan spektakuler selalu, tetapi setia. Bukan instan, tetapi yang mengubah. Saudara, pertanyaan saya kepada kita. Apakah kita lebih mencari pengalaman rohani yang menyentuh perasaan atau pembentukan karakter yang menguduskan hidup? Jadi pengalaman rohani yang menyenangkan atau pembentukan karakter kita. Dalam area apa firman Tuhan sedang membersihkan kita? Meski kita tidak terasa nyaman. Saudara, kita rindu hidup dalam kebenarannya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Amin. Kami sungguh datang kepadamu ya Tuhan, untuk Tuhan boleh menyucikan, memurnikan kami dengan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan hati kami untuk dibasuh oleh kebenaran-Mu. Bukan sekedar agar kami merasa lebih baik, tetapi agar kami menjadi lebih kudus. Beri kami kerendahan hati untuk mentaati firman-Mu. Kesetiaan untuk berjalan dalam disiplin rohani-Mu, dan kasih karunia untuk terus dibentuk oleh-Mu.